apa kabar saudara? Senang sekali saya Marta Juliani kembali menjumpai Anda dalam Berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Sebuah kapal kayu membawa bahan bakar minyak terbakar di perairan Selat Riau, Bintan. Usai terbakar, kapal perlahan tenggelam, sementara kru kapal belum ditemukan. Sebuah kapal kempang yang membawa puluhan santri mati mesin saat berlayar di perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Semua penumpang selamat dan dievakuasi petugas ke dermaga. Polisi menangkap pengedar narkoba jaringan internasional di Batam. Bersama 7 tersangka, petugas menyita sejumlah sabu-sabu, ekstasi, dan daun ganja kering. Sebuah kapal kayu diduga membawa bahan bakar minyak terbakar di perairan Selat Riau, Bintan, Kepulauan Riau. Api berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh badan kapal hingga tenggelam. Petugas PLP Tanjung Uban dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api dengan menerjunkan 3 unit kapal pemadam KN Sarotama. Belum diketahui penyebab kebakaran terjadi, sementara bangkai kapal yang hangus secara perlahan tenggelam. Petugas masih mencari kru kapal dengan menyisir lokasi kejadian. Di sekitar lokasi ditemukan drum yang berisikan bahan bakar minyak jenis Pertamax. Kepala Pangkalan PLP Tanjung Uban mengatakan, api berhasil dipadamkan setelah beberapa jam kemudian dan kapal tidak bisa diselamatkan hingga tenggelam. Di api berhasil dipadamkan, namun kapal tidak bisa diselamatkan karena kapal kayu mungkin setelah ada kebakaran mungkin bocor, jadi akhirnya kapal tenggelam. Saat pemadaman kami bekerjasama dengan kapal TB Transuku Udara dari Pertamina, dan hingga sampai saat ini kita belum mendapatkan keterangan tentang kru kapal dan nama kapal. Tempat kebakaran tersebut berdekatan dengan pelabuhan TUKS Kabil dan juga pelabuhan tanker Kabil, kemudian Citra Nusa Kabil, PTK, dan pelabuhan CPO Kabil. Jadi dari titik lokasi tersebut ini sangat rawan sekali apabila kapal tersebut terbakar karena arus, karena angin, bisa mendekati tempat-tempat tersebut. Nah, sehingga kami bahu-membahu untuk memadamkan dan melokalisir tempat agar kebakaran tidak bisa merembet kemana-mana. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran dan mencari kru kapal. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sebuah kapal kempang yang membawa 90 orang santri mengalami insiden mati mesin di perairan Sungai Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kapal yang berangkat dari Tanjung Samak menuju Selat Panjang mengalami gangguan mesin di tengah perjalanan. Tim gabungan terdiri dari Polair Meranti, BPBD Meranti, dan TNI AL Meranti langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan proses evakuasi. Dibantu kapal nelayan setempat, petugas mengevakuasi para santri yang berada di atas kapal. Seluruh penumpang dievakuasi ke 3 kapal lain dibawa ke Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat. Teman Kecamatan Rangsang Barat mengucapkan juga terima kasih kepada Satpol Air
Bansarnas dan TNI Angkatan Laut, BPBD yang telah membantu kami dalam penyelamatan, yaitu dihantam ombak saat menghadiri acara Hari Santri Nasional tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti di Tanjung Sama. Jadi alhamdulillah dengan bantuan dan tanggapan cepat daripada Bansarnas, Satpol Air, dan TNI, BPBD, dan ucapan ribuan terima kasih. Dan kami sekaligus mengucapkan khusus kepada seluruh pondok pesantren Meranti, mengucapkan ribuan terima kasih terkhusus pondok pesantren Nasional. Terima kasih Pak. Diketahui penumpang kapal merupakan santri salah satu ponpes yang akan menghadiri Hari Santri Nasional di Selat Panjang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, semua penumpang dan kru kapal selamat. Ahmad Dison dan Wahyu Falateha melaporkan dari Kepulauan Meranti, Riau. Kalau PRT tidak apa-apa tuh belajar. Dua ekor buaya muara dievakuasi petugas Dinas Pemadam Kebakaran bersama warga di Sungai Dusun Patah, Indragiri Hilir, Riau. Evakuasi buaya dilakukan karena mengancam keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sungai. Petugas bersama warga menyisir lokasi kemunculan dan menangkap 2 ekor buaya sepanjang 3 meter menggunakan tali perangkap. Setelah berhasil ditangkap, buaya dievakuasi menggunakan perahu kayu. Menurut warga, dalam rentang waktu sepekan terakhir, sudah terjadi 3 insiden warga diserang buaya. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 orang mengalami luka-luka dirawat di rumah sakit. Buaya kemudian dibawa ke kandang transit di kantor damkar dan selanjutnya akan dilepas liarkan kembali ke tempat yang jauh dari permukiman. Tim penyelamatan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir telah berhasil mengevakuasi 2 ekor buaya di daerah Desa Kayu Raja, Kecamatan Klitang. Tangkapan ini merupakan hasil laporan dari pemerintah desa dan pemerintah kecamatan kepada kami bahwa telah terjadi gangguan terhadap masyarakat di Desa Kayu Raja. Masyarakat di sana di lengannya disambar ataupun digigit oleh buaya. Warga memperkirakan masih ada sejumlah buaya yang berkeliaran di sekitar sungai tersebut dan berharap instansi terkait mengevakuasi semua buaya untuk keselamatan masyarakat. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Indragiri Hilir, Riau. Ya.